Ke informasi selanjutnya, pemirsa, pasca terbukti melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah berpergian ke luar negeri tanpa izin, Luki Hakim mulai menjalani sanksi hari ini. Sanksi yang diberikan akan berubah setiap pekan selama 3 bulan. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai jalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri Selasa 6 Mei 2025. Sanksi dijatuhkan kepada Luki Hakim pasca Bupati Indramayu ini bepergian ke Jepang saat libur Lebaran tanpa izin resmi. Hal ini melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah ke luar negeri pada periode tersebut. Buntut dari pelesiran yang dilakukan Luki Hakim tanpa izin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan, Luki Hakim akan diberikan sanksi dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam seminggu. Meski begitu, Wamendagri sebut tugas magang Luki Hakim akan berubah dan berpindah setiap pekan selama 3 bulan masa sanksi di semua Ditjen Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu. Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bupati diminta untuk hadir langsung, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Bangda, dan lain-lain. Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu, dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memahami ini, menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua, bahwa cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota dan kepada Presiden untuk Gubernur. Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya wajib. Pak Bupati tetap menjalani tugasnya sebagai kepala daerah. Pak Bupati dibutuhkan untuk sinkronisasi RPJMD. Pak Bupati dibutuhkan untuk segera mengawal program prioritas. Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati, dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Jadi paling tidak 1 hari dalam seminggu diminta kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Kapan sanksinya akan mulai? Minggu depan mulai berlaku. Ya, kami meminta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan di hari pertama di minggu depan. Artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu dilontarkan Deddy lewat akun media sosialnya. Di media sosialnya, Deddy mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur ke Jepang. Foto-foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim. Deddy juga menyindir dengan menyampaikan selamat berlibur ke Luki dan mengatakan agar tidak pergi diam-diam. Deddy mengatakan Luki berhak liburan di momen hari libur atau cuti. Namun, ia harus mematuhi aturan yang berlaku dan harus mendapat izin dari Mendagri. Untuk gubernur, bupati,
wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Buntut dari pelesiran ini, Kemendagri telah panggil Luki Hakim. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi perjalanan Bupati Indramayu ini ke Jepang. Sanksi untuk pemimpin daerah yang melanggar telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan jika terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai menjalani sanksi magang di Kemendagri pada hari ini. Selama 3 bulan masa magang, Luki akan dirotasi di seluruh Direktorat Jenderal Kemendagri. Sesuai sanksi yang diberikan, Luki Hakim juga harus menggunakan transportasi umum untuk ke kantor selama masa magang. Dan hari ini Luki mengaku naik taksi ke kantor. Alhamdulillah tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menggunakan kendaraan umum. Tadi saya naik taksi karena terlalu pagi, nggak bisa juga naik itu. Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini, dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan, dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau Bapak Safrizal, tentu akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama diajak jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda, lengkap 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin seperti arahan beliau, mungkin di bulan ketiga akan ada di PDN, mungkin insya Allah bisa bermalam di sana. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Sika menyerahkan bantuan alat pertanian dan alat tangkap ikan. Kedatangan Gibran disambut antusias warga dan pelajar. Kehadiran Gibran disambut antusias oleh warga dan siswa sekolah dasar. Para siswa yang menunggu di Jalan Trans Maumere Larantuka mengejar mobil Wakil Presiden dan minta bersalaman sambil lari. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden memberi bantuan alat pertanian berupa 10 unit traktor kepada petani di Desa Kolisia. Ia juga menyempatkan diri untuk berbincang bersama petani setempat dan meninjau sekolah di sana. Gibran dan rombongan juga ke Kampung Bebeng untuk menyerahkan alat tangkap dan kotak pendingin ikan ke kelompok nelayan setempat. Merasa bangga karena beliau bisa kunjungan pertama dalam masa pemerintahan mereka. Beliau untuk yang pertama kali berkunjung ke tempat kami. Wapres Gibran juga diagendakan mengunjungi SMAK Baktiarsa untuk menyerahkan bantuan sepatu, tas, dan buku tulis kepada pihak sekolah dan para siswa SMK. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan.